Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Purwanto, posisinya sebagai apa Pak? Sebagai asisten satu. Kemudian Bapak Bambang Nur Wijayando sebagai Kepala Disporator. Yang terhormat Bapak Dadang, orang Sunda ya Pak? Badang ini sebagai Kepala Bapeda. Yang saya hormati keluarga kita, Bapak Sekretaris Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Haji Khairul Anwar. Saya minta tolong untuk berdiri biar teman-teman tahu namanya apa itu. Sekretaris Jenderal, kita memanggilnya Sekretaris Jenderal. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Astriana atau Ibu Ana, ini posisinya di program Pasca Sarjana sebagai gugus penjaminan mutu GPM. Penjaminan mutu ini teman kita yang bermutu, yang mutu Pak. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Abdul Qadir, ini Kepala Program Studi Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Mu'ad, Pak Dr. Mu'ad, ini sebagai dosen Pasca Sarjana. Kemudian teman-teman semua, ya ini tamu kita atau yang selalu mendampingi Ibu Asriana, Bapak Iksan, Pak Dr. Haji Iksan, ini Kepala SDIT Malang ya, Malang, sebagai tamu kehormatan kita. Kemudian yang saya banggakan para mahasiswa program Pasca Sarjana yang terdiri dari dua program studi yang ada di sini, yaitu program studi Pendidikan Agama Islam dan program studi Hukum Keluarga Islam, atau kalau dulu dinamakan Akhwal Asy-Syakhsiyah. Saya sebagai pengantar istilahnya sing ngerti ya teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen untuk hadir di sini di pendopo Kabupaten Jombang ini. Sebetulnya keinginan kita untuk bertemu dengan Ibu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jombang, Ibu Hajah Munjidah, itu sudah lama. Kita sudah merencanakan mulai bulan Desember 2022. Tapi ya kita sadar karena berbagai macam kesibukan di kabupaten dengan berbagai macam varian acaranya, ya, alhamdulillah kita bisa diterima oleh Ibu Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh jajarannya dalam keadaan ya alhamdulillah cukup baik dan cukup ramah. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bupati dan jajarannya. Mudah-mudahan acara kita atau silaturahim kita ini membawa manfaat dari sebuah pertemuan yang
punya niat baik yang di dalam rangka menjalin silaturahim antara program pasca sarjana khususnya, kemudian umumnya Universitas Hasyim Asy'ari. Lebih umum lagi antara Pondok Pesantren Teguh Ireng dengan pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, juga pada jajaran pemerintahan Kabupaten Jombang. Pertemuan ini adalah pertemuan yang biasa. Jadi tujuan kita ini ingin silaturahim, gitu ya. Dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman tadi bahwa selama saya menjadi penduduk Jombang itu baru kali ini Pak saya kesini Pak. Saya ini kelahiran Jombang Pak. Kelahiran Jombang, Tenanyar Pak. Tapi bukan Tenanyarnya, saya masih ke sana lagi. 2 kilo dari Tenanyar, Sumber Nongko Pak. Sebelah TPA itu tempat pembuangan akhir. Belum sampai Pondok. Asrama tentara, desanya Sumber Nongko. Bukan, Tenanyar. Desanya Tenanyar. Nah, dusunnya Sumber Nongko, desanya Tenanyar. Jadi saya anak dusun Pak. Pak Khairul itu sering ke rumah saya. Pak Khairul itu ke rumah saya, dia ngobrol-ngobrol ngalor itu nyetan ngulon, dan saya sudah pesan sama Pak Khairul, sama kan dekat dengan orang kabupaten, gitu. Nanti sampai nggak usah cerita, nak kan jalan ini perlu diperbaiki, nggak usah cerita gitu. Nah, tapi ya itulah, ya, karena hal-hal yang terkait dengan bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan itu satu. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, ya Unhas atau khususnya program pasca sarjana atau S2 ini sangat berkepentingan untuk menjalin hubungan, menjalin relasi dengan bangsa. Karena saya sebagai direktur pasca sarjana, saya belum mengenalkan nama saya tadi Pak. Nama saya Imam Sukarti Pak. Saya Imam Sukarti dari Jombang, asli wong Jombang, bapaknya wong Jombang, ibunya juga orang Jombang. Tapi sekarang domisili di Solo. Cuman ya saya, karena saya bolak-balik ke Jombang sini mulai tahun 2016 yang di rumah kecilan Pak situ Pak. Di Pulau Tujuh Narak Nabi Wonten Bernongko Pak G. Pulau Tujuh Narak Sedoyo Mabot. Masa itu dekat masjid Pak. Jadi kalau misalnya orang cukup nggoni ya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya ulang lagi, karena kita bergerak di dalam bidang pendidikan, jadi keberadaan kita itu saya kepingin bisa bermanfaat, terutama bagi kita sendiri dan bagi orang lain, bagi lingkungan. Maka dari itu, karena kita bergerak di dalam pendidikan, ini biasanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang menunjang program itu, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau toh ada hal-hal yang terkait dengan bidang yang kita tekuni, ya, dari Kabupaten Jombang, ya paling tidak itu ya, kita di Sopo ya, lebih baik. Karena ya alhamdulillah kita menerima berbagai macam latar belakang dari mahasiswa-mahasiswa kita, dan rata-rata mahasiswa kita itu sudah punya aktivitas, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pimpinan organisasi, ada yang sebagai pimpinan pesantren. Jadi varian atau mahasiswa kita itu terdiri dari berbagai macam latar belakang. Maka dari itu ya latar belakang yang menurut saya sangat berharga dan mungkin berbeda dari perguruan tinggi yang lain. Kalau perguruan tinggi negeri itu biasanya mahasiswa murni, kalau kita ini mahasiswa yang ya
orang pada murni. Kadang-kadang nggak boleh murni apa? Karena mereka ini secara keilmuan, Pak, mereka sudah mumpuni. Jadi rata-rata mereka itu ya bisa dikatakan ya sebagai apa ya, mencari legitimasi lah gitu, Pak, ya. Dapat ijazah gitu. Padahal mereka juga pada pinter-pinter, Pak, ya. Ya pinter-pinter itu artinya mereka sudah punya aktivitas, mereka sudah terjun di dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, mereka sudah terjun di dalam bidang pendidikan. Mungkin potensi-potensi itulah yang ya dalam tanda kutip ya sengaja kita tawarkan kepada teman-teman kita di Pemda, yang mungkin kalau ada hal-hal yang terkait dengan kompetensi kita ya kita mohon Pak yang ya untuk dijabil gitu Pak, untuk dijabil, buat kita disapa gitu ya, agar silaturahim kita ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mungkin nanti kita tidak terlalu banyak memberikan usulan, tetapi kita ingin mendengar kepada Bapak Purwanto dan kawan-kawan kira-kira apa yang bisa kita buat supaya keberadaan kita ini bermanfaat bagi lingkungan bersama pemuda. Jadi kita tidak ingin apa dalam bahasa pesantrennya itu wujud dulu keadamihi, ada dan ketidakadaannya itu sama saja. Maka dari itu ya, ini teman-teman kita ini ya bukan S1 lagi yang terlalu banyak diberikan instruksi gitu. Tapi mereka insya Allah diberikan instruksi sedikit gitu aja sudah bisa berjalan dengan baik. Saya yakin bahwa memang di dalam sebuah pemerintahan banyak hal yang memang perlu ditangani gitu. Makanya kita ingin masuk di bidang itu, sebagian dari bidang itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Selain bahasanya ya, jadi lamar pekerjaan lah, ya, lamar pekerjaan, lamar aktivitas yang tujuannya untuk membantu, ya, untuk bantu. Selain apa menjadi apa mungkin ya volunteer menjadi sukarelawan untuk membantu mereka. Saya kira itu Pak Purwanto yang bisa saya kemukakan, dan bapak-bapak sekalian, kalau ucapan sampai di sini, ya saya sebagai pengantar atau sebagai orang yang membersamai teman-teman mahasiswa dan dosen, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di sini dari seorang guru mengamuni dan tingkah laku mahasiswa dan dosen saya selama ada di sini, saya bagi representasi dari mereka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Imam Soekardi. Jadi intinya kami ini ingin berkontribusi lebih banyak gitu Pak ke pemerintah kabupaten. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Purwanto yang mewakili Ibu Bupati untuk memberikan sambutan atau arahan atau apapun Pak, monggo, kami siap menyimak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Hasyim Asy'ari Ireng Jombang, Bapak Profesor Imam Soekardi. Yang saya hormati segenap pejabat struktural, kalau kami istilahkan pejabat struktural, kalau di tempat kami mungkin apa kalau di dunia akademi, mungkin apakah segenap sivitas akademika yang turut menyertai hadir, para mahasiswa pasca sarjana Universitas Hasyim Asy'ari yang kami banggakan, Kepala Bapeda yang saya hormati, Kepala Dinas Pemuda Olahraga yang kami hormati.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya patut memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini, saat ini kita semuanya dipertemukan dalam keadaan yang sangat luar biasa baik sekali. Oleh karena itu, untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur dan mengucapkan Alhamdulillah. Terus diwujudkan hadir kita bersama, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk niat ibadah juga, silaturahmi sekaligus tolak ukur. Apabila dalam pertemuan ini nanti ada saran pendapat, usul, kemudian yang sifatnya sangat bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat kita, bagi lembaga kita, sekaligus sama-sama di niat ibadah kita berjuang untuk membangun masyarakat Jombang melalui dunia pendidikan yang ada di Universitas Hasyim Asy'ari maupun melalui program pemerintah Jombang sesuai dengan kewenangan yang ada pada diri kita semuanya. Selawat dan salam monggo senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin syafaatnya senantiasa campuran yang ngomongin gak apa-apa ya. Jadi semuanya bisa bahasa Jawa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan syafaatnya senantiasa dilumeberkan. Dilumeberkan saya juga tidak tahu. Dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Dan kepada leluhur serta ahli keluarga kita awal ila akhir. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita, leluhur kita, ahli keluarga kita awal ila akhir, aman, selamat, bahagia di dunia ila akhirah. Allahumma amin. Mohon izin, saya mewakili Bupati tadi malam dihubungi ajudan Bapak besok diminta untuk mewakili Bupati untuk menerima audiensi bersama dengan Hasyim Asy'ari Universitas Hasyim Asy'ari Terpilih karena itu mendadak acara ke Jakarta. Saya ingin bertanya, kira-kira ini saya kalau mewakili Bupati diterima nggak? Kalau tidak berarti Alhamdulillah. Kira-kira diterima nggak? Terima. Alhamdulillah, kalau diterima akan saya teruskan. Pada kesempatan yang baik ini, mohon izin saya mewakili beliau pada forum ini. Selepas keluar dari forum ini, saya tidak mewakili beliau lagi. Jadi Bupati sesaat bayar nggak mengeluarkan kos politik ya ini. Jadi mohon izin mewakili beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, yang seluas-luasnya kepada keluarga besar Universitas Hasyim Asy'ari, khususnya program Pascasarjana S2 yang dikomandani oleh Bapak Prof. Imam Suradi. Karena beliau tidak disengaja sakjane wis dijadwalkan. Meneliti menteng-menteng protokol sudah menjadwalkan. Tapi beliau dengan mendadak kemarin sore harus bertolak ke Jakarta. Padahal sudah pagi hari ini setelah menerima Universitas Hasyim Asy'ari pasca sarjana ini, beliau menerima Dirjen Kumham di tempat ini juga, kemudian nanti ke Wonosalam. Dan yang ketiga, setelah itu nanti beliau juga akan bersama kami untuk melakukan penilaian terhadap kepala dinas bersama kabinetnya di Pemda juga dibatalkan. Bahkan saya hari ini harusnya melanjutkan penilaian kepala dinas bersama jajaran itu, ditugaskan, dialihkan, bergeser untuk menerima teman-teman saudara-saudara dari pasca sarjana Universitas Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada Pak Prof dan seluruh jajaran dan mahasiswa pasca sarjana Unhas, sekali lagi Ibu Bupati Jombang, Bu Mujidah Wahab menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan menitipkan salam silaturahmi, salam hormat untuk penjelasan semuanya, teriring doa mudah-mudahan niat baik, tujuan Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya
bersilaturahmi sekaligus tadi sesuai dengan niat kita dan ibadah tadi, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, sebelum banyak kata tentunya tidak etis manakala saya tidak memperkenalkan para pejabat yang menemani saya. Yang pertama saya perkenalkan sebelah kanan saya ini Pak Danang Suprapto, bukan Prapto, Praptoko, Pak Danang Praptoko. Ini beliau dari Sunda, asli Jombang. Bukan asli Jombang ya. Danang itu biasanya Danang mungkin dari sana, tapi ini asli Jombang dan memang mulai kecil, besar, dan akhirnya dewasa mengabdikan diri di Jombang. Beliau Kepala Bapeda Kabupaten Jombang, yang di dalamnya ada punya tugas pokok fungsi, salah satunya adalah bidang penelitian dan pengembangan litbang yang ada di dalamnya itu. Makanya sesuai dengan tamunya siapa yang hadir, maka kami undangkan Kepala Bapeda, barangkali nanti ada hal-hal yang bisa dimatchingkan dengan program kegiatan yang ada di sana. Kalau umpamanya tamunya seniman, budayawan, ya saya minta didampingi oleh Kepala Dikbud. Nah, gitu. Jadi karena ini sesuai dengan akademisi, bahwa ini orang-orang akademis, berarti ini kaitannya biasanya dengan litbang dan sebagainya, makanya Pak Danang kami hadirkan di sini. Selanjutnya yang kedua di sebelah kirinya Pak Prof ini adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, Pak Bambang Nurwiyanto. Beliau asli Jombang, kemudian lahir di Jombang, dibesarkan di Jombang, dewasa, akhirnya mengabdi di Jombang. Beliau berdua asli orang Jombang. Dan nanti kenapa kita hadirkan beliau? Nah, barangkali ada hal-hal terkait dengan program-program yang kita bisa disinergikan dengan Dinas Pemuda Olahraga, kaitannya dengan pengembangan pemuda atau mungkin pengembangan olahraga atau mungkin pengembangan dunia pariwisata. Barangkali ada relevansinya dengan program pasca sarjana yang ada di Unhas. Kemudian saya sendiri nama Purwanto, kemudian saya tinggal di Diwek dekat dengan Unhas, sama-sama Diweknya satu kecamatan beda desa. Kalau saya desa Diwek, kalau Unhas kan desanya Jukir. Desanya Jukir Pak, betul ya? Jukir. Desanya Jukir, saya di Diwek. Saya Masjid Besar Diwek itu ke timur sedikit ada perumahan klaster Kurnia, ya saya tinggal di dalam itu bersama dengan masyarakat di sana. Tapi bukan asli orang Jombang seperti beliau berdua, tapi saya dilahirkan di Madiun, SD SMP di Madiun, SMA di Sidoarjo, SMA 1 Sidoarjo. Pernah kepengen cita-cita menjadi guru, sehingga oleh Gusti Allah diinjekkan sekolah guru, walaupun hanya 3 bulan di IKIP Negeri Malang. 3 bulan saja. Karena apa 3 bulan? Karena saya daftar 2 di IKIP Negeri Malang, saya daftar di IPDN atau APDN pada saat itu saya juga daftar. IKIP-nya diterima lebih dulu, ya saya masuk di sana. Jadi ketua tingkat ketua kelas itu ada di ospek itu, kemudian 3 bulan ternyata di APDN-nya diterima, didatangi dulu, malah saya sudah kuliah di Malang. Akhirnya disusul oleh Mbak Yu saya milih yang di APDN yang mereka gak bayar. Mereka gak bayar berarti kan mereka gak duit. Pengen jadi guru SD cita-cita saya, makanya saya sekolah di IKIP Negeri Malang. Di SPG saya tidak boleh dengan guru-guru saya SMA saat itu, dengan guru-guru saya SMP, sehingga saya di SMA Negeri Sidoarjo, kemudian akhirnya pupus lah niat untuk menjadi guru SD, padahal saya pengennya di SPG. Kamu jangan di SPG, karena kamu itu, mohon maaf Pak Kapolda, ini untuk motivasi itu teman-teman yang sarjana saja. Saya itu alhamdulillah Gusti Allah itu Pak Prof memberikan kemudahan pada saya. Saya itu SD sampai SMP itu ranking 1 terus dari 6 kelas. Padahal ini kenapa dia menjadikan motivasi? Padahal saya itu
dari keluarga yang tidak mampu. Satu, secara ekonomi tidak mampu. Yang kedua, saya itu menjadi anak yatim sebelum sekolah. Jadi saat itu praktis dibesarkan oleh ibu seorang janda dan nenek seorang janda. Tapi urusan sekolah saya tidak mau kalah dengan, walaupun anaknya Wedodo, ada satu kelas saya dengan anaknya Wedodo juga ada. Wedodo itu di atasnya camat ya, di atasnya camat. Anaknya ya pokoknya di atas saya semuanya, paling dia. Tapi urusan untuk sekolah, urusan untuk mengejar nasib saya tidak mau kalah karena punya hak yang sama. Mereka ranking siji, saya di SMP ranking siji terus beasiswa Super Semar Prof. Dulu beasiswa Super Semar, sehingga saya dari SMP itu kepengen sekolah di SPG, kepengen jadi guru SD, tapi dengan guru saya tidak boleh. Kamu dapat prioritas tidak tes di SMA. Dulu SMA tes, sekarang kan kembali tidak tes ya, tapi mulai diinspirasi dengan nilai. Dulu tes tapi saya nggak tes, prioritas langsung dapat diterima ya. Kemudian ini berarti kayak sekolah nilainya SPG tapi butuh nilainya SMA, karena programnya pemerintah itu dari SMA 1 Sidoarjo saya masuk FIKIP Negeri Malang, di sana 3 bulan. Alhamdulillah sekolah yang tidak bayar tadi kok ditompo gitu. Sebelum saya berangkat meneruskan setelah SMA, pesan dari kakak saya sebelum berangkat ke Jerman. Kok di Jerman anak dia di Jerman sama anaknya Randa punya, tapi atlet nasional Joko Sudargo itu kakak saya. Jadi Mas 24 galak dulu yang di TV ini bawa kalian itu filmnya kakak saya. Iki Marilono aku dengan di Jerman. Awak menikmati sekolah SMA gitu, nah iso boleh sekolah sih nggak bayar ya. Apa dulu? Karena selisihnya jauh dengan saya. Siji Akabri, sing loro APDN sekolah camat ya. Wah, Akabri sekolah camat masuk bisa ya. Tapi saya itu orang yang bonek. Bisa mungkin dulu saya mandi ya. Saya tidak mandi karena dulu seneng tirakat gitu. Mungkin sekarang saya seneng buko gitu ya. Seneng buko macam-macam gitu. Sehingga tirakatnya ada kurang. Akhirnya saya masuk tes AKB, tapi gara-gara jerawat di sini nggak boleh, ya sudah. Saya masuk di APDN. Kemudian saya tidak boleh sebenarnya ke sekolah yang bayar seperti di IKIP, tapi kan pas pengetahuan keluarga saya daftar juga. Setelah di pengumuman di Jawa Pos ada, ini saya diterima, belum daftar oleh iya nih, dia sudah boleh. Ternyata saya hanya diuji saja, sejauh mana saya TKP kepingin dan guru. Ternyata walaupun saya bertikat, Gusti Allah mengendaki saya menjadi aparat Pemda. Jadi justru yang tidak pernah saya berharap, saya bercita-cita jadi camat, jadi kepala dinas, jadi asisten itu, ternyata saya harus ke sana. Itu semuanya takdir dari Allah. Pada saya kepingin jadi guru, tapi nggak apa-apa, di sini juga menjadi gurunya masyarakat. Ini saya. Jadi saya bukan hanya Jombang asli, tapi orang Madiun. Itu sekelumit sejarah. Saya bukan anaknya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tapi saya diberikan oleh Allah SWT jabatan asisten saat itu bagi saya sangat luar biasa. Dan ketika saya sekolah di IPDN itu, saya itu kepingin jadi asisten saat itu. Jadi kepala dinas biasa, kepingin jadi asisten siji. Asisten satu itu tinggi di pohon, buahnya jarang. Jabatannya tinggi, buahnya jarang. Tapi urusan rezeki masuk melekat dengan jabatan, bukan karena itu. Wah, yang rezeki Gusti Allah yang mesti orang yang cucu kepala dinas. Astra niki, jadi kan tadi menjadi narasumber tadi, ya gitu. Enak. Jadi semuanya padang. Pak kepala dari sama tidak padang. Padang juga, tapi harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran yang besar banget. Nah, saya tidak begitu pinter, tidak begitu bisa, tidak begitu hobi. Makanya 2 kali Ibu kepemimpinan Bupati Pak Nyono dan Bupati Ibu Mujidani, saya alhamdulillah masih jadi asisten 1 terus, dan mudah-mudahan ini menjadi barokah. Amin. Dan alhamdulillah saya dari APDN itu sekolah di Jakarta juga tidak bayar lagi, di APDN tidak bayar.
Sekolah S2 di UNER juga nggak bayar lagi. Praktis alhamdulillah SD sampai S2 seperti penjenengan semuanya ini S2 saya nggak bayar. Itu mergo anak sakti tadi. Anak sakti, anak rondo, kan beri sama desa pisan gitu. Itu sekilas cerita tentang saya, biar untuk dua saya ini untuk pantas. Kayak langsung langsung to the point itu nggak pasti pantas, nggak pasti enak. Kembangannya sih oke. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, tidak hanya Universitas Hasyim Asy'ari yang kemudian melakukan kunjungan audiensi dengan Ibu Bupati atau dengan pemerintah Jombang, bahkan universitas di luar Jombang banyak sekali seperti halnya UNU, UNDRA, UNER dan lain sebagainya yang swasta juga. Nah, oleh karena itu harapan kami tentunya kalau Jombang itu bisa dinikmati oleh pendidikan-pendidikan semuanya yang setiap hari hidup di Jombang, itu kenapa tidak? Kalau memang kita bisa berikan kesempatan bagi pendidikan semuanya seperti UNDA, Universitas Hasyim Asy'ari dan yang lainnya dari Jombang itu berkontribusi terhadap Jombang melalui Pemkab Jombang, kalau bisa kenapa tidak? Oleh karena itu pertemuan hari ini saya pikir pertemuan yang sangat barokah, insya Allah begitu, sangat bermakna sekali, khususnya saling menyapa antara komponen yang ada di masyarakat di Kabupaten Jombang, utamanya antara pemerintah Kabupaten Jombang dengan segenap komponen masyarakat yang ada, utamanya dari lembaga pendidikan tinggi yang ada di Jombang ini. Karena itu saya tidak ingat ya, Unhas itu sudah pernah melakukan MOU dengan Jombang atau belum? Sampun ya. Tinggal saja ini menindaklanjuti perjanjian kerjasama, manakala dari Unhas mungkin menginginkan ada pengabdian di lapangan, nanti monggo silakan, kami sangat terbuka sekali. Monggo di luar Jombang saja terbuka, apalagi yang dari Jombang. Oleh karena itu, manakala ada program-program pengabdian untuk masyarakat yang dibutuhkan, kemudian perlu mendapatkan rekomendasi dari kami, juga kami akan selalu siap. Dan manakala ini mumpung ada Pak Kepala Bapeda, kaitannya dengan penelitian barangkali dibutuhkan tenaga-tenaga profesional, mahasiswa-mahasiswa dari pasca sarjana yang ada di Unhas ini, monggo nanti dari Pemda Jombang melalui Pak Kepala Bapeda ini bisa untuk memanfaatkan tenaga-tenaga profesional yang ada di sana. Oleh karena itu, pada prinsipnya dengan kegiatan silaturahmi kita pada pagi hari ini, kami sangat menerima baik dan kemudian kami sangat welcome dan kami sangat apresiasi sekali, dan harapan kami tidak hanya sekedar silaturahmi ini, tapi ada tindak lanjut real yang dapat kita jalani secara bersama, secara simbiosis mutualisme, menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Jombang, menguntungkan bagi Unhas, menguntungkan bagi masyarakat, dan menguntungkan bagi pribadi-pribadi mahasiswa yang ada terlibat di dalam kegiatan nanti. Oleh karena itu, nanti mungkin secara teknis Pak Kepala Bapeda yang akan bisa memberikan penjelasan peluang-peluang apa yang sekiranya bisa dikerjasamakan. Kalau MOU-nya sudah, berarti tinggal kerjasama antara program pasca sarjana dengan Kepala Bapeda selaku pimpinan OPD di Bapeda, kemudian apa yang menjadi bidang harapan. Mungkin tidak hanya di lingkungan Bapeda saja, mungkin juga di OPD atau dinas-dinas yang lainnya yang ada kesesuaian dengan keahlian atau kemampuan, kompetensi dari mahasiswa kita yang ada di Unhas, monggo juga kami persilakan. Pada prinsipnya kami justru berbahagia banget, terima kasih banget, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Pak Direktur mengajak segenap sivitas akademika yang ada di pasca sarjana Unhas untuk rawuh di Pendopo Kabupaten Jombang. Jadi ini sangat luar biasa. Harapan kami, harapan kita semuanya, mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi Allah SWT menjadi pertemuan yang barokah. Al-Fatihah. Amin. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, itu sekedar arahan pembukaan dari saya.
Mungkin juga akan ditambahi dari Pak Kepala Bapeda. Saya persilakan untuk menanggapi niat baik, keinginan baik dari pasca sarjana Universitas Hasyim Asy'ari tadi, khususnya tentang pola kolaborasi kerjasama kaitannya dengan sama-sama saling menguntungkan, saling memberikan manfaat untuk masyarakat dan untuk masing-masing atau para pihak yang terkait. Monggo silakan Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Pak Asdan Satu. Ya, kami hormati Pak Wakil selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Organisasi, Sekretaris, Ibu Ketua Gugus Penjaminan Mutu, serta seluruh mahasiswa pasca sarjana yang berbahagia. Syukur alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan semua seluruh sivitas akademika pasca sarjana di Unhasi. Saya yakin silaturahmi yang pertama ini akan membawa barokah yang luar biasa seperti yang diharapkan oleh Pak Asisten dan kita semua. Seperti yang disampaikan, perkenalkan, nama saya Danang, bukan Dadang. Kalau Danang itu anak lanang itu mesti wong Jawa. Teman saya asli Jawa, cuman besarnya di Jombang. Kalau Pak Direktur tadi dulu asli Jombang tapi sekarang wong Solo, saya asli Solo tapi wong Jombang. Kalau rumahnya panjenengan di Sumber Nongko, saya di Tambak Rejo. Mirip-mirip nih. Sumber Nongko, Angireko, Tambak Rejo ya. Sejak 2021 akhir saya dimandati oleh Ibu Bupati Jombang untuk menjadi Kepala Bapeda, dan alhamdulillah amanah itu dengan niat ikhlas terus kita depan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Direktur, Pak Asisten dengan seluruh sivitas akademika langsung saja. Namun dan saya nggak bisa membuat kembang-kembangan ini seperti Pak Asisten. Nah, Pak Asisten saja yang kemarinnya kembangan, karena beliau memang backgroundnya di dulu awalnya di kesenian dalang, itu beliau sangat piawai sekali. Jadi buat kembangan-kembangan gitu sangat piawai, dan saya langsung saja kaitannya dengan maksud tujuan Pak Direktur beserta dengan seluruh sivitas akademika dan Unhasi adalah dalam rangka mengetuk pintu apakah ada kemungkinan untuk bekerja sama. Jadi jawabannya insya Allah sangat bisa. Sebagai informasi saja Bapak Ibu, selama ini kami juga sudah menjalin kerjasama dengan semua universitas yang ada di Kabupaten Jombang khususnya, bahkan di luar Kabupaten Jombang pun kami juga sudah menjalin kerjasama seperti yang disebut oleh Pak Asisten tadi. Kalau khusus untuk yang di Kabupaten Jombang, kami mencoba menggandeng semua LPPM yang ada, mulai dari Undar, kemudian Unibdu, kemudian Unwaha, bahkan LPPM Unhasi pun juga sudah kami gandeng. Sejak tahun 2022 dan 2023 kami gandeng semua LPPM. Dan bentuk gandengnya gimana? Kami memiliki program kegiatan yang namanya penilaian pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kinerja. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kinerja, PPMPK. Dan penelitian dan pengabdian itu kami fasilitasi, kami menggandeng teman-teman dari LPPM. Akhirnya muncullah beberapa kegiatan penelitian, misalnya dari Unwaha kemarin
pemanfaatan teknologi blue trap untuk meminimalkan hama wereng di tanaman bawang merah. Unwahan. Kemudian dengan hasil LPPM kemarin pembuatan paving ramah lingkungan di desa Pandarsi, Bali. Kemudian dengan Bundar kemarin dengan LPPM pendampingan bantuan hukum terhadap pelaku usaha menengah kecil dan mikro yang ada di Kabupaten Mojo. Nah ini teman-teman yang ada di UNASI yang di program Pasca Sarjana dari program studi keluarga Islam dan pendidikan agama Islam. Tidak ada masalah sebenarnya. Saya memberikan prolog tadi dari Unwah pun melakukan penelitian yang berkaitan dengan teknologi blue trap untuk di bidang pertanian. Bahkan dengan Stikes pun kami kemarin juga menjalin kerjasama bagaimana membuat teknologi ya mirip-mirip artificial intelligence untuk deteksi dini terhadap bencana terjadinya bencana. Hubungannya apa ya? Stikes MK dengan AI dengan bencana. Kalau tapi bisa kami fasilitasi. Nah, itu sedikit gambaran yang bisa kami berikan. Bahkan sebulan yang lalu kami juga mendapatkan kunjungan dari teman-teman BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Darul Ulum yang kayaknya mereka baru saja dilantik, kemudian karena saking semangatnya terus datang ke kantor, kemudian berdiskusi kira-kira kegiatan apa Pak Danan yang bisa difasilitasi oleh Bapeda khususnya Pemkab umumnya terhadap kami. Mereka baru saja dilantik sebulan yang lalu, kemudian datang jalur kegiatan. Ya mau dibuat saja proposalnya, Anda mau melakukan kegiatan apa, silakan. Dan insya Allah bisa kita fasilitasi. Kalau kegiatan yang sifatnya hanya semacam seminar, simposium, workshop yang outputnya adalah jajan, honor narasumber, insya Allah bisa kita fasilitasi. EO-nya teman-teman mahasiswa kami sediakan, ya SPJ-nya bisa terpenuhi, yang penting SPJ-nya kan bisa terpenuhi Pak Asisten. Yang penting manfaatnya. Ya, terutama itu. Jadi manfaatnya teman-teman dari mahasiswa bisa terfasilitasi kegiatan program kerjanya di BEM, kemudian dampak dari kegiatan itu nanti harapannya juga bisa membawa dampak yang lebih luas lagi. Misal kemarin itu teman-teman BEM ingin membuat bazar kaitannya dengan UMK, monggo. Kami hanya bisa mengarahkan, monggo acaranya sampean itu disinkronkan dengan kegiatan, misalnya kita harus pakai momentum yang pas ketika kita menjalin kerjasama seperti itu. Mungkin bisa disinkronkan dengan momentum peringatan hari jadi UMK. Disandingkan juga dengan peringatan hari santri. Mau apa program studi pasca sarjana UHASI kaitannya dengan peringatan hari santri? Selama ini sudah melakukan apa? Sudah pernah melakukan sesuatu kaitannya dengan peringatan hari jadi santri? Kalau memang sudah, monggo kita kolaborasikan dengan rangkaian acara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojo. Kalau memang belum, ya mungkin selama ini masih sibuk dengan studinya. Anak pasca sarjana itu kan
nggak sama dengan anak S1 ya. Gaya belajarnya juga beda, metode pembelajarannya juga beda, yang dipelajari juga beda. Nah biasanya sedikit waktu yang bisa dialokasikan untuk memikirkan hal-hal di luar studi. Nah ini kalau Pak Direktur sudah memberikan sinyalemen ingin bekerja sama ya, kita coba tawarkan kembali kerjasama yang seperti apa yang ingin dibuat, yang ingin ditawarkan oleh pihak penghasi kepada kami yang ada di pemerintah Kabupaten Jombang. Jadi monggo ditawarkan dulu Pak Direktur, kira-kira skema kerjasamanya apa? Bentuk penelitian kah? Atau kerjasama pendampingan ketika kami di pemerintah Kabupaten Jombang memiliki program-program prioritas misalnya. Program prioritas apa misalnya? Kami salah satunya adalah mumpung ada Prabowo Pak Bambang Nuryanto Kepala Dinas Parapat, kami memiliki impian bagaimana mensinergikan keberadaan 4 pondok pesantren besar yang ada di Kabupaten Jombang itu menjadi suatu destinasi wisata yang terintegrasi. Selama ini masih terfokus di Tebu Ireng saja dengan makamnya Gus Dur sebagai daya tarik utama. Para peziarah datang ke makam Gus Dur, setelah itu pergi begitu saja. Nah, sayang ini bagi kami yang ada di Kabupaten Jombang, apakah tidak bisa misalnya dari Gus Dur kemudian kita tarik menuju ke tenanya, ke mengunjungi rumahnya Pak Direktur di Sumernongko, daerahnya tadi. Terlebih panjenengan itu di sebelah utara jalan atau sebelah selatan jalan? Selatan jalan. Saya ada masjid itu di sebelah utara jalan ya. Nah, di depan masjid itu. Kiri jalan itu. Berarti ada di sebelah baratnya itu ada jalan yang ke selatan itu ya? Nah, di sebelahnya kok bensin itu, bukan punya saya. Dari Denanyar, dari dalamnya Pak Direktur bisa mampir ke Tambak Beras, ke makamnya Bapak Hafiz Polri. Beliau juga pahlawan nasional. Kemudian bisa kita arahkan lagi ke Jogja. Sinergi 4 pondok besar itulah nanti yang akan coba kami ramu menjadi satu paket destinasi wisata yang terintegrasi. Siapa tahu pikiran itu juga pernah terlintas di benak Bapak Ibu pengajar ataupun bahkan juga adik-adik mahasiswa pasca sarjana Bogor. Kita bisa membuka ruang untuk diskusi, kita bisa membuka ruang untuk kolaborasi. Kami nanti bisa berkontribusi kaitannya dengan penyiapan di destinasinya apa ada gimana, atau kami nanti bisa memosisikan diri kami sebagai guide-nya. Pasti butuh guide lokal di tempat-tempat 4 itu tadi kan. Bahkan ketika nanti Pak Bambang sudah menyiapkan moda transportasi khusus wisata mulai dari Gus Dur kemudian ke Denanyar, ke bawah ke Rejoso. Selama perjalanan pasti juga butuh guide yang akan menceritakan apa yang dilihat di sepanjang perjalanan. Nah, itu gambaran saja teman-teman Bapak Ibu yang bisa kita lakukan kaitannya dengan model kerjasama seperti apa yang akan kita jalin ke depan. Yang pada intinya kami di pemerintah Kabupaten Jombang, Bapeda khususnya selama ini dan yang akan datang siap untuk memfasilitasi saran masukan, kemudian tenaga, pikiran dari panjenengan kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Jombang ke depan. Itu bagaimana solusinya, tentu saja kami sangat welcome. Mungkin yang berkaitan dengan masalah ramainya sekarang yang dikira pernikahan dini.
Bagaimana anak-anak yang masih di usia dini itu dengan kondisi-kondisi tertentu harus menikah misalnya. Itu mungkin juga bisa mendapatkan kontribusi dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, pendampingan. Selama ini tidak pernah ada pendampingan kepada keluarga-keluarga muda. Ketika mereka ketika lulus SMP kemudian harus berfungsi ganda sebagai anak dan sebagai ibu, itu mereka tentu saja harus didampingi secara mental dan secara akidah, belum secara apa. Nah itu juga luas sebenarnya itu apa yang bisa kita kerjasamakan. Saya pikir sangat luas dan kami membuka pintu yang selebar-lebarnya. Kira-kira model kerjasamanya seperti apa, temanya apa, nanti tinggal bagian dari teman-teman yang ada di Bapeda digolek slot anggaran ini. Dan saya juga pesan kalau mau kerjasama, timingnya juga harus tepat, Bu, Pak. Kalau panjenengan sekarang datang ke sini untuk kerjasama di tahun 2023, 2024 sudah nggak bisa. Karena slot anggaran untuk 2023 ya sudah kita rencanakan sejak tahun 2022 kemarin, dan untuk 2024 juga sudah kita selesaikan di bulan akhir Juni. Bahkan untuk perubahan anggaran juga sudah tertutup itu untuk usulan-usulan yang baru. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tapi jangan putus asa dulu ya. Wah berarti percuma kalau proposal saiki belum bisa difasilitasi. Jangan, tetap semangat, tetap didiskusikan kira-kira konsep kerjasamanya seperti apa. Saya yakin ini adalah hal yang permulaan yang bagus, karena tanpa permulaan ini ya kita tidak akan bisa melangkah ke step-step selanjutnya yang akan menuju. Jauhnya seberapa tujuan kita, ya tentu saja dimulai dari monggo diskusi-diskusi kami buka selebar-lebarnya. Kalau hari ini ke Swakarta, mungkin suatu ketika panjenengan kami akhiri rawuh ke Bapeda, mungkin bisa kita diskusikan untuk hal yang lain. Saya mengambil contoh Undar dari Fakultas Fisip itu juga secara periodik membawa mahasiswanya ke Bapeda. Jadi poi-poi kepala Bapeda didadekno dosen. Ya alhamdulillah. Ya saya coba menyampaikan apa yang bisa saya ketahui, tentu saja yang berkaitan dengan tupoksi kami di Bapeda selaku pengawal perencanaan pembangunan dan kami di daerah. Ya bagaimana usulan itu bisa kita proses sampai ujung-ujungnya dalam bentuk makan dan minuman seperti ini. Kalau ada yang ingin tahu dan kepo bagaimana sih Pak jajan ini bisa sampai di meja, nanti saya ceritakan alurnya bagaimana. Anda kan hanya menikmati saja, tapi ini sejarahnya panjang. Ini jajan ini bisa Anda nikmati, coba dinikmati. Itu rasanya menjadi asin atau manis, sejarahnya panjang. Dan kami di Bapeda menjadi bagian dari proses-proses itu. Kalau Anda ingin tahu, silakan datang ke kantor kami di Bapeda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf Pak Suster. Dan ini berarti kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas sambutan yang disampaikan oleh Pak Pur selaku asisten 1 dan Pak Danang. Saya semakin percaya bahwa silaturahmi itu akan menambahkan ilmu, pengetahuan, relasi dan banyak hal yang bisa kita peroleh. Dan dari apa yang sudah Bapak berdua sampaikan, kita juga bisa segera menindaklanjuti gitu ya. Ternyata banyak sekali kesempatan yang bisa kita kolaborasikan. Terima kasih Bapak. Setelah ini kami beri kesempatan untuk langsung rambutan. Siap. Monggo Bapak. Terima kasih
kasih karena diberi kesempatan oleh Pak Asisten untuk lengkap ini. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Asisten 1 Pak Direktur Poskesnya Pak Imam Sukarti ya. Sama Pak ini kalau mertua saya namanya Sukarti Hadi Supanto. Tua kan Pak Sukarti juga. Saya ingat nama beliau ingat karena namanya Pak mertuanya Pak Bambang, Pak Sukarti, kolonel, anggota DPRD, berarti pokoknya top lah. Kebetulan, yang hormati Pak Danang, Bapak Beda, Pak Sekretaris Direktur, Bu Ketua 3M dan Bapak semua dan teman-teman mahasiswa S2 tentunya kalau di Disporapa sudah disampaikan dengan Pak Danang tadi, kita mengelola kaitannya dengan pariwisata memang benar. 2024 itu nanti di sana ada konektivitas, itu salah satu. Di bidang lain kami punya bidang pemuda tentunya ini pasca sarjana ini tentunya usia sampai 30, saya kira belum sampai 30. Kalau di pemuda ada 16 sampai 30. Tentunya selama ini kita kepemudaan untuk kita sharing dengan teman-teman pemuda tentunya yang kemarin yang muncul di kita dan teman-teman pemuda adalah kita punya kegiatan kaitannya dengan pemuda kepeloporan, mulai dari bidang pendidikan, kesenian dan teknologi. Itu yang ada 5 bidang yang kita selama ini memang mengerjakan pemuda kepeloporan yang perlu juga dengan teman-teman mahasiswa. Memang kemarin untuk yang kegiatan kita sharing dengan pemuda yang dari Jombang juga, yang teman-teman S2 yang dari Unhan Universitas di barangkali ini yang Unhas. Dan mari kita sharingnya dengan teman pemuda pelopor, tapi S2-nya di Unhan, Mbak. Unhan gitu. Kalau di Unhas barangkali ada teman-teman yang muncul yang nantinya memang harus muncul yang selama ini yang saya untuk pemeloporan kaitan dengan pemuda. Kalau saya bilang dari pemuda ini tersampaikan sangat minim sekali dari pemuda pemeloporan, hanya beberapa. Kita ada barangkali ada teman-teman S2 yang punya pemeloporan. Mari kita bergabung nantinya memunculkan kepeloporan yang ada kegiatan di masyarakat. Mungkin itu kita mencoba memang program ini mulai dari pusat sampai provinsi sampai daerah yang memang tiap tahun harus dimunculkan. Yang itu support kaitannya dengan kepemudaan. Kita juga ada dengan olahraga. Ini hal-hal yang memang kalau di kita ini ada yang prestasi dan juga olahraga prestasi dan olahraga masyarakat. Ada yang kalau prestasi tentunya kalau S2 ada masih yang atlet, mari kita gabung dengan Bapak teman-teman PONI. Kita PONI dengan kalau PONI ada di prestasi, KORMI ada di kemasyarakatan olahraga yang tradisional, yang perlu kaitannya dengan kalau di KORMI kita hanya pemasaran olahraga, budaya olahraga yang tradisional, itu yang di kemudian olahraga. Sedangkan yang satunya lagi memang di pariwisata, kemudian wisata, pemasaran dan juga pengelolaan di destinasi. Itu mungkin tambahan dari Dinas Pemuda Olahraga. Mungkin barangkali nanti ada sharing atau kaitan dengan yang diskusi lebih lanjut. Ini barang yang saya sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, terima kasih sudah lengkap sambutan yang disampaikan. Dan sekarang kesempatan untuk teman-teman, cuma karena waktu kita terbatas, jadi satu dari penanya mahasiswa, satu dari mahasiswi. Monggo silakan. Begitu ya Pak, kalau boleh tambah tidak Bapak ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Aminuddin Abdurrahman, mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari semester 4 program studi hukum keluarga. Mohon maaf sebelumnya, saya mungkin menanyakan tidak sesuai latar belakang saya mahasiswa hukum keluarga Pak. Karena kan bapak-bapak di sini dari diaspora dan dari bapak. Jadi yang saya tanyakan mungkin nanti kepada bapak diaspora dan bapak Perda. Saya sebagai santri asli Jombang, lahir di Jombang, kuliah di Jombang, sekolah dari MI, SMP, aliyah di Jombang di Tebir. Ingin menanyakan karena saya juga suka sepak bola. Dulu Bu Nyai Mujita bilang berencana mau merenov atau membangun stadion baru. Ingin menanyakan itu kelanjutannya bagaimana dan apakah sudah dianggarkan seperti itu. Lanjutnya juga mungkin di Unhas sendiri kan dari BEM atau dari Prodi himpunan mahasiswanya sering mengadakan kegiatan kemahasiswaan seperti lomba-lomba gitu Pak. Mungkin bisa Pak ya nanti meminta support dari Bapak Dispora dan Bapak Dan, karena juga fasilitasnya di tempat kami, misalnya mungkin ada futsal atau apa itu sulit untuk mencari fasilitas tersebut. Terima kasih, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mahasiswi, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya, menindaklanjuti dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pur maupun Pak Danang maupun Pak Bambang. Ini banyak loh kesempatannya, luar biasa. Saya saja tertarik Pak untuk mendampingan korban pernikahan dini. Kebetulan saya psikolog Pak, dari psikologi pendidikan. Mari silakan, kalau belum ada dari yang mahasiswi, mungkin satu lagi dari yang putra. Siap, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simak Diono dari PAI ya, dari Pascasarjana Unhas jurusan PAI semester 3. Terima kasih. Dua pertanyaan dari kelompok mahasiswa dan mahasiswinya disimpan dulu sampai malu-malu. Tidak apa-apa, mungkin sudah diwakili oleh teman-teman dari mahasiswa. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, pembangunan yang ada di Jombang itu tentunya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga tidak lepas dari norma atau kaidah-kaidah yang ditentukan oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Termasuk tadi yang saya katakan, kami Pak Danang ini satu tim, harusnya jam-jam ini melakukan pemilihan representasi dari para kepala dinas dan jajarannya, pejabat struktural semuanya terhadap realisasi program kegiatan dan anggaran yang sudah dilaksanakan. Kalau belum tercapai ya kita bully, kita serang di situ dari para panelis, termasuk saya, Pak Sekda, Pak Danang dan para asisten yang ada. Sehingga kami tentunya menanggapi pertanyaan tadi kaitannya dengan dua pertanyaan. Nanti masalah yang support untuk lapangan golf, lapangan apa? Futsal. Kayaknya beliau merusak di lapangan golf.
ini kan jauh sudah kelas masyarakat gitu, seperti wali diwali gitu kan ya. Juga anak kol itu luar biasa. Paling cocok sumber rokok. Iya, paling ahli itu ya, betul. Jadi walaupun lewat makam Cina itu nggak apa-apa, malah asik. Lapangan futsal nanti saya minta Pak Kadispora atau bisa juga berkomentar menanggapi itu. Selanjutnya yang kedua dari Mas yang dari pagi tadi tentang pembangunan situs Soekarno itu apakah bisa dijadikan situs itu ya? Cerita tentang Soekarno. Tentunya ini sebenarnya harusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang harus hadir, tapi dikatakan di luar tema kita, makanya saya memberikan tanggapan saja kaitannya dengan situs itu apakah bisa kemudian dijadikan situs Soekarno dengan cerita yang ada yang selama ini bergulir di media sosial. Tentunya kami dari pemerintah nanti akan melakukan kajian-kajian dengan para pihak yang terkait, utamanya lembaga cagar budaya yang ada di mana itu Trawulan itu. Jadi kami bersama kebetulan ditangani kalau di Kabupaten Jombang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya untuk menentukan itu situs itu benar dan tidak, cerita itu benar atau tidak sebelum ditetapkan menjadi situs. Tentunya kami akan berkolaborasi bekerjasama dengan pengelola cagar budaya yang ada di Trawulan itu kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang ada di Jawa Timur, yang ada di Trawulan, sehingga Kabupaten Jombang tentunya akan bekerja sama dengan itu. Nah, sampai dengan saat ini kami masih belum mengarah ke sana, tapi andai kata nanti kemauan masyarakat melalui media sosial kok semakin kuat, ya kami nanti tentunya akan respon dengan cara kita bersama-sama mengkaji itu semuanya. Kalau memang betul fakta, ada legasinya, ada pelacaknya, ada ceritanya, ada kemudian runtut dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kemudian itu bisa ditetapkan menjadi situs, kenapa tidak? Gitu. Jadi tidak gegabah untuk menetapkan suatu tanda-tanda tertentu itu kemudian diresmikan menjadi sebuah situs apa itu tentunya kami perlu pengkajian lebih mendalam dengan instansi terkait. Gitu Mas ya. Jadi mewakili Kepala Dinas Kebudayaan atau Pendidikan yang ada sehingga biar terjawab. Selanjutnya tentunya tentang futsal lapangan futsal dan ini nanti akan dijawab oleh Pak Dispora dan juga ini Pak Danang juga bisa menjawab tentang proses pembangunan stadion seperti apa. Ini juga nanti Pak Bambang karena itu juga sudah di stadion itu menjadi tanggung jawabnya Pak Bambang selaku Kepala Dispora PAR. Kemudian tapi proses perencanaan ada di sini, perencanaan Pemda. Jadi karena ini bagaimana sih saja nih cerita yang sebenarnya ada apa tidak dalam perencanaan. Jadi karena itu nanti saya persilakan kepada Kepala Dinas kedua-duanya untuk memberi penjelasan. Saya awali dari Pak Danang Kepala Bapeda. Monggo. Terima kasih Pak Asisten. Mas Ahmad Aminuddin dan Mas Sila Udiono. Sri Wahyudiono. Sri Wahyudiono lagi. Sri Wahyudika Sri Joko jelas. Jadi Sri. Pati Mas ya. Di Jombang berapa lama Mas? Sejak kiamat 2012 Pak. kiamat gak jadi. Pak Bapeda usul ini kan padi ya. Kalau tidak salah ibu kepala Bapeda itu padi ya. Ya, ibu kepala Bapeda itu padi. Jadi kan asli. Bukan lah. Nah, soal saja. Barangkali betul. Kalau memang betul kan berarti sesama padi. Sama kalau itu dijadikan anak angkat juga. Amin. Nantu. Terus terima kasih atas perhatiannya yang amati kaitannya dengan trotoar alun-alun dan cerita wisata. Kemudian Mas Ahmad Aminuddin dari stadion. Jadi ini tidak lepas dari proses perencanaan yang saya singgung tadi, teman-teman, bahwa
bayangkan dari mati sekarang ini prosesnya itu panjang, setahun bahkan. Sehingga kalau kita berbicara APBD itu nggak bisa bahasanya sakit saja. Oh, anak dalam rusak iki kok kadang ditandang-tandani misalnya. Itu bukannya kita tidak mau memperbaiki atau kita tidak aware terhadap kerusakan, itu enggak ya, karena salah satu konsekuensi dari proses perencanaan adalah itu. Kita merencanakan sudah lama sebelumnya, sehingga kadang-kadang ada salah satu ruas jalan misalnya yang rusaknya itu di luar perkiraan kita, itu ya penanganannya juga akhirnya menjadi terlambat. Saya ngambil contoh yang dulu seperti viral di Tapen, itu kan memang tidak kita prediksi akan terjadi kerusakan secepat itu, tapi ternyata menjadi sangat parah karena semua mobil yang seharusnya tidak lewat situ. Kita sudah mengupayakan di pojokan Kabuh sana, perapatannya kita pelan, kita kasih tong itu agar kendaraan-kendaraan berat tidak lewat di situ, tetapi muter ke pelosok, tapi tetap nggak mau ya. Akhirnya konsekuensinya seperti itu. Jadi bukan berarti kok kita nggak dandan-dandani itu. Kalau kita dandan-dandani, kalau kita perbaiki dengan istilahnya ala kadarnya, maka ya seperti dulu itu kan, kita urut begitu saja, akhirnya dilewati kena hujan yang menjadi gempangan. Nah, untuk agar tidak seperti itu butuh biaya yang besar. Nah, biaya besar itu juga butuh tahapan-tahapan. Dan alhamdulillah doa dengan semua, insya Allah nanti mulai dari tahapan sampai Kabuh dicor lebarnya 9 meter. Dan ini tahun ini. Kalau dulu yang masih sering bully ya, media sosial, kolam di medsos itu kan sering bully seperti itu. Monggo kita kawal bareng-bareng. Kita tidak pernah menutup mata terhadap kenyataan, kita tidak menutup mata terhadap kalimat-kalimat pedas yang berupa kritikan. Memang kita diam, memang sengaja tidak kita tanggapi. Memang kebijakan dari ibu itu. Wis jarno mas, nanti menang-menang dewi. Yang penting sampai tetap harus merencanakan itu. Yes ya bu. Jadi sepedas apapun yang ada di medsos itu ya kadang-kadang sakit gitu dari sini. Dan hebatnya ibu tidak pernah merasa tersinggung sama sekali dengan kalimat sekasar apapun yang muncul di medsos. Saya kadang-kadang gak terima saya, malah saya ya gak terima. Apakah nggak bisa dilawan bu? Dilawan nih, bisa dilawan secara medsos. Kita main buzzer, ada teknologi yang bisa take down komentar-komentar yang negatif itu sehingga tidak selalu di-up-kan ada sebenarnya, tapi beliau nggak harus. Biarkan saja, yang penting sampai melaksanakan tugas segera. Kalau bisa diperbaiki segera, perbaiki. Mungkin kalau tidak ya tetap bisa. Itu kaitannya dengan infrastruktur ya. Untuk stadion kita sudah pernah melakukan visibility study mas. Ibu memang salah satu visi dan misi kepemimpinan beliau 2018-2023 adalah salah satunya memang pembuatan sarana prasarana olahraga. Sudah diinisiasi membuat visibility study. Nah, tapi kita masih terkendala kaitannya dengan lahan. Jadi lahannya kita butuh di kisaran 7-10 hektar agar memenuhi kriteria sebagai stadion yang bertaraf nasional. Nah, untuk pembebasan tanah saja katakanlah 1 meter itu 1 juta mas ya. Butuh tanah 5 hektar itu sudah 50 miliar. Bener kan? 50 miliar itu tidak digoda dari dalam yang rusak itu lumayan oleh 5 ruas. Nah itulah yang menjadi pertimbangan kenapa dari visibility study itu tidak dilanjutkan dengan pembelian tanah, karena ada
prioritas-prioritas lain, masalah-masalah lain yang jauh lebih prioritas untuk diselesaikan. Tuku lemah kalau dandane mbok rusak kudu didhisikno sing ndi. Harusnya dua-duanya Pak Dana. Ini duitnya sih nggak ono. Jadi mohon maaf, kita juga harus mengalokasikan anggaran untuk pemilu kada 2024. Kemarin kita juga kena COVID. Semua anggaran tersebut ke sana. COVID reda, 2024 kita harus mengalokasikan sekitar 200 miliar untuk membiayai hajatan nasional itu. Jadi kita berbicaranya itu mana yang harus didahulukan. Bukan berarti tidak penting, semuanya penting, tapi mana yang harus didahulukan. Kenapa? Karena bondone cepet. Nah, kita juga tidak tinggal diam, Mas. Kita juga berusaha mencari anggaran terbesar dan alhamdulillah juga ada respon. Termasuk dengan janjinya beliau yang berkaitan dengan selain stadion juga pasar. Saya sekarang nanya, antara bangun pasar atau bangun stadion butuh dhisik nanti. Dan duitnya gur cukup kan situ aja misalnya, kan harus pasar. Nah, hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang kalayak orang banyak dengan yang ada di pikirannya itu masing-masing itu nggak bisa nyambung. Nah, itulah kadang-kadang yang keceplosan kayak itu. Mas Sri itu tadi bahasanya halus banget karena orang Jawa. Orang Jombang ngomongnya nggak ngono. Saya yakin itu bahasa halus banget. Tapi bagi saya yang sama-sama orang Jawa, saya sudah di sini sudah tergores hati saya. Kita memuji tapi namun enggak pada Jawa nih. Jadi itu insya Allah mohon doa restunya Bapak Ibu teman-teman semua, katanya dengan trotoar. Kemudian nanti di tahun ini kita juga akan lanjutkan di depannya. Undar itu nanti juga akan kita tahun ini akan kita benahi juga fasilitas trotoarnya. Kemudian alun-alun juga ini nanti akan tahun ini juga akan kita lebih tata lagi. Kemudian TW nanti bagiannya Pak Bambang nanti yang akan bercerita impian-impian kaitannya dengan TW mau dijadikan apa gitu, biar nanti Pak Bambang yang cerita. Situ Soekarno, sampai ngerti nggak nih nanti Mas? Di pelosok. Sudah pernah ke sana? Sudah. Terus sampai belusuk-belusuk ke sana? Saya ke situ sekitar beberapa kali, ada sekitar 3 kali. 3 kali. Sampai tekan jeruni busuk. Iya. Atau hanya melihat dari jalan atau dari jembatan yang tinggi aja? Ya sampai masuk lah Pak. Sampai masuk ya? Sampai jadi kandang wedhus. Iya, jadi di situ memang itu sejak saya kecil di situ ya dari dulu seperti itu. Itu kan desanya Rajagung. Ya. Saya kecil besar di Rajagung. Jadi memang itu dari dulu ya rumusnya seperti itu. Dan memang kalau mau dijadikan situs Soekarno, apakah benar Soekarno itu lahirin yang gunung gitu ya, tentu saja butuh waktu yang tidak sedikit Mas, melakukan studi kajian, kemudian telaah, bener nggak lahirin yang gunung, misalnya dengan kerjasama dengan teman-teman dari BPPC Gerombolan. Saya yakin mereka yang lebih pandai dan lebih pintar untuk melakukan itu ya. Kita hanya mendorong saja, syukur-syukur dengan viralnya itu di medsos, kemudian mendorong teman-teman di Trawulan untuk turun dan melakukan entah itu semacam ekskavasi atau justru sampai ke pemugaran dan lain-lain, seperti ada yang terjadi di Sumber Beji, kemudian Matubong dan yang lain-lain juga sebenarnya berawal dari viral. Atas nama Bupati Jombang Ibu Yaya Mujida Wahab, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur bersama seluruh jajaran dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang telah melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini. Kalau tidak begini tidak kenal, silaturahmi memang hebat dan luar biasa. Oleh karena itu, monggo yang baik ini
awalan yang baik ini ditindaklanjuti dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kolaborasi antara pemerintah dan Jombang dengan Unhas, khususnya program pasca sarjana di Unhas ini monggo dilanjutkan dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik agar memberikan berkah bagi masyarakat dan khususnya bagi Unhas dan Pemkab Jombang. Apabila ada kekurangan kami dalam hal penerimaan jari wong padi dalam babakan pasukan pelanggaran penghormatan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya, gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi amalan kita, perbuatan kita yang kita lakukan hari ini menjadi amaliyah yang barokah. Amin. Amin. Kami bertiga minta maaf apabila ada kesalahannya. Selamat jalan, semoga aman, selamat, sukses sampai tujuan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bapak Wakil, Pak Dana, Pak Pembang atas sambutan yang hangat dan luar biasa. Bagi kami ini masukan untuk kami Bapak, jadi bagi pimpinan kami dosen maupun para mahasiswa. Saya yakin mahasiswa belajar tentang apa itu leadership impact dan leadership productivity, dan kita belajar banyak dari pimpinan kita hari ini. Kemudian saya juga sangat tertarik ini, sekiranya sewaktu-waktu juga bisa dari unsur pimpinan menjadi dosen tamu di pasca sarjana. Insya Allah mudah-mudahan luar biasa. Terakhir Bapak mohon berkenan nanti kita mau minta untuk foto bersama di pendopo begitu atau di depan untuk kenang-kenangan, dan mohon izin juga insya Allah kami akan segera menindaklanjuti. Meskipun untuk anggaran tahun 2025 senang sekali kalau bisa disisip-sisipkan di tahun 2000. Ya karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita dan menurut saya kita sangat terlambat ketika tidak menyambut dengan luar biasa. Demikian tentu, oh ya ternyata juga ada informasi Pak bahwa tahun ini Unhas akan menyelenggarakan futsal level internasional. Mudah-mudahan tidak berdukungan juga dari pimpinan Kabupaten Jombang. Dan itu mari kita akhiri sesi. Sebelum itu Pak, tentu saya sebagai pembawa acara mendadak Pak tadi dipaksa. Mohon maaf bila dari kami, dari mahasiswa kami ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya yakin pimpinan itu, leadership itu seperti ibu, jadi bisa mencerna bahkan hal-hal yang pahit. Terima kasih banyak, tentu kami mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih atas semua hal yang baik.